Memphis Belle dibuka dengan narator yang membacakan secuil biografi para serdadu yang terlihat bermain football. Dimulai dari Jack Bocci, pemuda nakal yang berasal dari Chicago Selatan yang sering masuk sekolah rehabilitasi perilaku. Lalu ada juga Virgil Hugesteger yang paling muda di antara semuanya. Selanjutnya, Richard Moore, biasa dipanggil Rascal, pemuda yang merasa dirinya playboy, padahal juga enggak. Ada juga Eugene McVeigh, berasal dari Cleveland, pemuda yang alim dan soleh. Berikutnya, Danny Daly, merupakan pemuda terpelajar yang mendaftarkan dirinya secara sukarela setelah lulus kuliah. Terakhir, ialah Clay Busby, merupakan anak seorang petani sekaligus penjudi. Inilah Bor, sebuah pangkalan udara di Inggris, 16 Mei 1943, dengan perang dunia masih seger-segernya, masih sangar-sangarnya di Eropa. Di atas teras menara pemantau, Letkol Bruce Deringer bercakap-cakap pada Kolonel Craig Harriman, yang sibuk mengamati pendaratan pesawat tempur anak buahnya, yang mana Bruce mengungkapkan bagaimana rakyat sesungguhnya kecewa dengan kekalahan yang menimpa mereka. Sementara itu di lapangan, serdadu-serdadu muda mengamati dan menghitung pendaratan 21 pesawat yang telah menjalankan misi pemboman mereka. 19 pesawat sudah berhasil pulang selamat, dan pesawat ke-20 pun mulai muncul dan turun. Tapi naas, pesawat terakhir tampak mengalami kerusakan mesin. Film pun berpindah bagaimana Letnan Kolonel Bruce Deringer, semacam perwira tinggi bagian komunikasi dan publikasi sekutu, PR gitu Bor, mewawancarai para pilot senior yang sudah berhasil menyelesaikan 24 misi pengeboman. Mereka merupakan pilot-pilot berpengalaman yang tergabung dalam satuan yang dipimpin oleh Kapten Dennis Dearborn dengan pesawatnya yang terkenal Memphis Belle. Letkol Bruce ingin para kru Memphis Belle ini mendapatkan publikasi bak selebriti untuk mengangkat moral rakyat tentang adanya pahlawan-pahlawan udara milik sekutu. Namun kapten mereka, Dennis Dearborn ini, kurang setuju dengan bagaimana Bruce ingin membuat mereka terkenal karena nyatanya situasi masih membutuhkan fokus penuh dari para prajurit. Bertolak belakang dengan Letnan Luke Sinclair yang menikmati bagaimana doi disorot dan dipuja. Malam harinya perayaan besar ulang tahun pertama diadakan, di mana tiap-tiap serdadu bersenang-senang dengan gaya mereka sendiri-sendiri. Mereka bercanda, minum-minum, dan berdansa dalam pesta pora ini. Oh, Danny, she's crazy. I'm sending this to your wife. Di tengah gegap gempita ini akhirnya Kapten Dennis keluar, menuju ke pesawatnya dan bermonolog curhat kepada si Memphis Belle ini sembari merindukan pacarnya yang gak bersamanya saat ini. Tanpa mengetahui jika Virgil dan seorang gadis sedang berduaan di dalamnya, lagi membicarakan deal esek-esek. Pagi harinya persiapan tempur Memphis Belle dimulai, dan salah satu member mereka yaitu Letnan Phil Lowenthal sedang mabuk dan merasa jika misi ini akan menjadi keapesannya. Phil berpikir jika keberuntungannya hari ini sudah habis, hingga dirinya dipaksa berdiri oleh kawannya Letnan Valentine Kozlowski. Sedangkan para serdadu muda sedang memikirkan kira-kira mereka mendapat misi seperti apa hari ini. Sampai akhirnya Kolonel Craig Harriman datang dan menyampaikan briefingnya, mengatakan bahwa mereka akan menyerang kota Bremen di Jerman. Ditambah dengan Mayor Comstock menerangkan denah geografis dan taktik yang mereka lakukan, termasuk targetnya. Maka pesawat-pesawat pembom B-17 Flying Fortress ini pun mulai dipenuhi dengan bahan bakar, peluru, dan bom-bom di lambungnya.
Kapten Dennis Dearborn memasuki kokpit Memphis Belle dengan Luke Sinclair menjadi kopilotnya, memastikan semua perangkat pesawat berfungsi dan operasional. Sementara itu, para serdadu-serdadu muda kita yang juga berangkat mendampingi senior mereka tampak tangkas dan tanggap terhadap tugasnya masing-masing, memastikan B-17 mereka siap terbang tanpa cacat. Dan mesin-mesin mulai dinyalakan, menggonggongkan kebisingan yang menjanjikan aksi penuh api dan darah. Satu persatu B-17 lepas landas, mengangkangi angkasa dengan keempat turbin mereka berputar cepat, memastikan para kru di dalamnya terangkat menembus awan. Maka dimulailah misi ke-25 Memphis Belle ini. Para kru terlihat tenang di dalam pesawatnya masing-masing. Hingga di ketinggian 10.000 kaki mereka mulai memasang selang-selang oksigen. Yang ada di langit kini hanya ketenangan kahyangan. Sementara B-17 mereka tetap kokoh bermandi terang cerah mentari. Sampai akhirnya dari arah jam 5 muncul pesawat-pesawat tempur musuh, menghadang menantang lakon kita. Dan segeralah escort fighter, yaitu pesawat P-51 Mustang milik sekutu bersiap duel angkasa. Sementara barisan B-17 bersiap memanasi senapan mesin mereka. Satu fighter musuh berhasil ditumbangkan. Para kru senapan mesin Browning M2 ini terus dalam adrenalin penuh, bercampur peluh, berkonsentrasi mengincar pesawat musuh. Sayang, pesawat kawan di sisi kanan bernama Windy City ini terkena peluru telak. Mesin-mesinnya berasap dan mulai oleng. Val melihat kaca kokpit sudah bolong, pertanda pilot sudah out of the game. Setelah ledakan tersebut, lucunya pesawat-pesawat musuh tiba-tiba raib gak kasat mata. Sebuah display pukul lari di angkasa. Captain, I just heard from hit and run. Menuju ke markas, Colonel Craig terlibat cekcok dengan Lieutenant Bruce karena Bruce menyiapkan pesta untuk menyambut kepulangan Memphis Belle tanpa izin dari Colonel Craig yang merupakan pemimpin skuadron. Hingga akhirnya Colonel Craig membuat Lieutenant Bruce membaca surat-surat duka yang datang dari keluarga pilot-pilot yang telah tewas. Perbuatan Lieutenant Bruce yang terlalu membuat Memphis Belle spesial ini nggak disukai oleh Colonel Craig karena baginya semua pilot-pilotnya adalah spesial. Balik ke belakang pesawat, Eugene McVeigh terlibat perkelahian dengan Jack Bocci karena Jack membuang kalung keberuntungan milik Eugene, hingga Danny Daly datang dan melerai mereka. Kapten Dennis memerintahkan agar konsentrasi tetap tinggi. Sementara di luar sana, di langit biru, keempat Mustang sekutu mulai mundur karena kehabisan bahan bakar. Kini konvoi Memphis Belle sendirian. Kapten Dennis menyampaikan pada semua B-17 yang tersisa bahwa mereka berjarak 3 menit dari jalur pengeboman. Tapi secepat kilat serangan susulan tiba dari arah jam 5. 7 Messerschmitt milik Nazi beredar mengancam, cepat bagai peluru di biru mega-mega. Seketika kru penembak menjadi sibuk mengincar fighter musuh dengan gerakan bagaikan berdansa dengan Browning M2-nya. Namun bukan Memphis Belle yang diincar. Satu kawan di sisi kiri diterjang hebat, memberinya cacat dan melontarkan salah satu krunya terjun bebas tanpa parasut menjemput maut. Pesawat yang bernama Sikap ini pun undur diri dari formasi. Rupanya kejutan belum selesai. Sedetik kemudian Jack Bocci si preman ini ditembak oleh pesawat musuh yang muncul tiba-tiba juga. Meski akhirnya Eugene mengatakan padanya jika lukanya nggak parah. Jack Bocci sendiri pun akhirnya menyadari jika peluru musuh hanya merusak harmonika di kantongnya dan mengembalikan kalung jimat milik Eugene. Yang nggak mereka ketahui ialah saat satu Messerschmitt terbang solo ngebut mengambil arah bawah perut Memphis Belle, membuat semua kru siaga penuh. Sampai dengan momentum yang tepat, pesawat musuh ini berhasil dibedil tumpas. Dan sampailah mereka di jantung pertahanan musuh di sekitar Bremen, yang langsung menyambut mereka dengan pukulan-pukulan flak di siang bolong ini. Kapten Dennis dengan cekatan memerintahkan semua kru untuk menggunakan jaket flak mereka, karena misil-misil yang ugal-ugalan ini semakin mengguncang dinding Memphis Belle, bahkan sempat nyasar dan membakar logbook milik Danny Daly. Di satu titik, Kapten Dennis menyalakan sistem autopilotnya, menyerahkan seluruhnya pada Val dengan komando bomnya. Sedangkan selanjutnya, satu misil berhasil membolongi sayap Memphis Belle, sekaligus menjebolkan tangki bahan bakarnya. Kengerian mulai terjadi dari sini.
Dennis segera menyuruh Virgil memperbaikinya, dibantu dengan Luke Sinclair. Di tengah, Val yang menjalankan tugasnya sebagai bombardir ini terus mengamati teleskopnya, menyebutkan jika target mereka berjarak 2 menit lagi. Dari kekernya, Val melihat bahwa Nazi sudah menyebar smoke screen yang menjadi kabut putih menutupi pemandangan daratan jika dilihat dari langit. Ini membuat target sama sekali tersamarkan. Dennis pun menjadi khawatir dan membuatnya mengambil keputusan yang dibenci para krunya, yaitu kembali memutar jalur, berharap pada putaran berikutnya mereka akan melihat target dengan jelas. Di depan, Luke menerima info jika penembak di buntut Memphis Belle kehabisan amunisi, membuatnya berinisiatif mengirimkan amunisi tambahan, sembari mencoba mengoperasikan Browning M2 ini ketika Messerschmitt tiba-tiba beredar dari belakang. Apa dikata Bor, tembakan Luke berhasil mengenai lambung musuh, namun pesawat musuh terpelanting dalam jatuhnya, dan belum sempat menyelesaikan misi, pesawat bernama Mother and Country ini pun lunas di udara. Haluan panjang sudah diambil, dan kini konvoi udara sekutu sekali lagi memasuki lajur pengeboman atau bom run. Autopilot sudah dinyalakan oleh Kapten Dennis. Valentine pun mengambil alih penuh, tapi kabar dan pemandangan masih menyesatkan tanpa ada clear target untuk dijatuhi bom dengan smoke screen seperti asap Jisamsu. Kapten Dennis semakin bimbang dengan terjangan flag-flag yang masih meramaikan perjalanan mereka dan target yang belum terlihat. Namun keputusan haruslah diambil. Tapi sedetik kemudian asap-asap menjadi pudar. Valentine berhasil memastikan targetnya, dan akhirnya bom pun away berlaga. Namun tugas belum selesai. Jiwa-jiwa mereka masih bertaruh di angkasa ketika sekali lagi fighter musuh melakukan pukul lari, menembak Danny Daly setelah doi lengah dalam aksinya, sekaligus membakar dinding-dinding pesawat. Sedangkan di bawah, Messerschmitt tersangka ini juga menyiksa menghancurkan bola senapan yang dijaga oleh Richard Moore ini. Dan kalau nggak ditolong oleh Virgil, Richard sudah menjadi layangan putus dalam arus udara. Val dipaksa Phil untuk merawat Danny di belakang, dan barulah diketahui jika Danny tertembak di perutnya. Sementara di depan, tragedi hadir lagi saat fighter Nazi ini berhasil melakukan manuver sirkus dan memberi hukuman berapi pada sayap Memphis Belle, memaksa Kapten Dennis menurunkan ketinggiannya, menyerahkan pimpinan formasi B-17 kepada pesawat bernama Wingman. Memphis Belle the group. Kru Memphis Belle bertahan semampunya di pesawat yang menghujam dengan sudut ekstrim ini. Namun api masih terus menyala liar seperti LPG baru beli. 275. Semua berpegangan kuat, teguh dan tabah dengan adrenalin maksimal. Sampai akhirnya api tuntas padam. Kapten Dennis menarik kendalinya, berusaha menstabilkan pesawatnya dalam kecepatan gila-gilaan ini. Di markas pusat, para penghuninya sudah bersiap siaga menunggu kedatangan konvoi Memphis Belle menyelesaikan misi ke-25. Dan beberapa B-17 pun sudah berhasil pulang. Alhasil 9 pesawat sudah berhasil pulang mendarat di Inggris, sedangkan Memphis Belle belum nongol batang baling-balingnya. Menuju ke depan, Kapten Dennis memerintahkan membuang seluruh yang bisa dibuang karena mereka hanya terbang dengan 2 buah mesin. Maka para kru pun mulai melemparkan Browning M2 mereka dari jendela. Daratan mulai terlihat dan Dennis memerintahkan untuk menurunkan roda. Namun sial, hanya 1 roda yang bisa turun dan satunya ngadat total bor. Sementara itu 1 mesin ikutan mati, membuat Memphis Belle melayang hanya dengan 1 baling-baling yang masih aktif.
Di markas semua orang sedang tegang dan gamang menunggu kemunculan kru Kapten Dennis. Kolonel Craig terus memandang ke horizon, tak jemu menanti anak buahnya balik ke rumah. Sementara, sedang mensolusikan roda yang macet ialah Virgil dan Jack Bocci memutar manual memaksa roda mengangguk turun. Dan daratan sudah sebentar lagi tersentuh. Phil yang ikutan gak sabar juga turun membantu memutar sekuat tenaganya. Runway markas mulai terlihat, namun roda kanan pesawat belum keluar turun sempurna. Dennis mati-matian menyeimbangkan pesawat, dan di lambung sisa kru terus berharap selamat. Dan maka tuntaslah misi ke-25 bagi Memphis Belle. Danny Daly segera diangkat keluar pesawat untuk segera dirawat. Sedangkan Dennis merayakan keberhasilannya mendaratkan burung metalnya dengan memandang foto kekasih hatinya. Sisa kru yang lain bergembira dengan caranya sendiri. Di akhir film diterangkan jika pada hari ini 17 Mei 1943 merupakan misi ke-25 yang sukses dilakukan Memphis Belle yang sekaligus merupakan misi terakhirnya. Dan dengan pensiunnya pesawat Memphis Belle ini berakhir juga video ini. Semoga kalian semua juga masih standby terus di jauh dekat film. Wassalamualaikum, yuk, bye.